Kong kasih keterangan ya masalah kali ya. Dari tahun 50 Kong duduk di sini, itu air semua diminum untuk mandi, untuk nyuci. Tapi setelah dari 60 ke atas mulai dibangun daerah Jagal Kapuk Barat, itu air udah nggak dimakan, nggak dipakai mandi. Soalnya ada limbah dari kandang babi. Dan lagi banyak lantai pabrik-pabrik, air limbahnya semua tumpah kemari. Sehingga kali ini nggak dipergunakan air ini, ya udah jalan mandi juga Pak. Dulu kalinya kecil, masih hutan kanan kiri. Ya, sekarang mulai ada perombakan, Bapak juga kurang ingat tahun berapa itu, bulan berapa kemarin diperbaiki. Jadi sampai sekarang ini airnya kayak begini, Bapak nggak bisa rencana apa lagi. Air kalau udah kayak begini, jangan pun buat minum, buat mandi aja itu udah nggak bisa. Saya warga RT 08 RW 4 Kelurahan Kapuk Muara. Dulu di Kapuk Muara ini nggak pernah banjir, sekarang hampir tiap malam, tiap hari banjir. Soalnya persiapan air nggak ada. Jadi ya adanya panti kapuk. Dulu mah empang gitu, berapa ratus hektar dibebasin. Jadinya kalau air laut masuk meresap ke empang. Sekarang kali pun dangkal. Jadi solusinya sampah ini yang dari kali jadi bisa naik ke atas. Jadi solusinya pemerintah tolong dikeruk, dalemin. Saya sebagai pengurus RT 008 RW 04 Kelurahan Kapuk Muara mempunyai tanggung jawab masalah kebersihan lingkungan di wilayah kami, karena setiap hari saya berjalan di lingkungan kami melihat begitu sampah sangat banyak dan kotor. Pada akhirnya saya bersama dengan warga mengadakan kerja bakti rutin setiap minggu. Tempat pembuangan sampah sendiri yang tidak begitu layak lah. Pada setiap minggu kita mengadakan kerja bakti, kita kumpulin, kita buang, tapi sampahnya itu makin lama makin numpuk. Akhirnya kita bersama warga kita bakar setiap hari. Akhirnya Karang Taruna yang berada di lingkungan RT 08 mengenalkan kami kepada anggota Jakarta Grand Monster bagaimana caranya mengadakan pengolahan sampah dengan baik. Pada akhirnya Jakarta Grand Monster memberikan sosialisasi masalah sampah kepada kami, dan akhirnya kami berdiskusi dengan warga dan sesepuh bagaimana kalau kita mengadakan tempat pemilihan sampah di lingkungan kita sendiri. Dan setelah hasil diskusi itu kita setuju. Akhirnya kita mengadakan tempat pemilihan sampah. Tempat pemilihan sampah itu berdiri pada bulan Januari 2009. Kita mempunyai satu orang pekerja yaitu Mamang Bob. Mamang Bob berjalan dari tempat titik-titik diambil ke pembuangan sampah. Nah, hasil yang didapat dari Mamang Bob seperti sayur itu kita berikan kepada Bang Kardi untuk membuat kompos, dan hasil yang lain seperti kaleng, plastik, dan botol aqua kita jual, dan hasil penjualan tersebut kita alihkan kepada yang bekerja.
or shades. We will find a place where there's so much space, and the pace back east, rustling just two feet, ready to lead to. We are gonna do. Life is peaceful there, back in the old hotel, where the skies are blue. This is what we're gonna do. Life is peaceful there. Go west. In the open air. Go west. Leaving you and me. Go west. This is all sun in winter time. We will feel just fine. Where the skies are blue. This is what we're gonna Saya sebagai warga RT 08 dari Kapuk Muara, saya sehari-harinya, ya bukan sehari-harinya lah, ditunjuk sama RT 08 untuk pengambilan sampah warga dari pintu ke pintu, ya terutama dari titik 1 sampai titik 2 sampai titik 3, lalu saya bawa ke indisnya pembuangan sampah itu. Lalu saya dipilih-pilih mana yang kira-kira kita bisa ambil, yaitu misalnya kayak botol aqua, terus kantong kresek, terus kaleng-kaleng aluminium, misalnya kayak kaleng bir, kaleng Coca-Cola. Nah lalu saya pisah-pisah, nah saya kumpulin, nah saya jual dalam 1 bulan, yaitu cukup lumayan lah penghasilannya gitu. Ya sampah, saya membuat sampah rumah tangga, ya sayur-sayur mayur atau kangkung, bayam, ya kulit-kulit jeruk lah begitu. Dikumpulkan oleh rekan saya, langsung disetorkan ke saya. Setelah setorkan ya sekumpul, saya cincang di rejang-rejang halus. Setelah halus ya dicampur dengan tiger gaji atau sekam. Aduk. Setelah diaduk ya itu saya masukkan ke dalam ini. Kita sekap ya selama 1,5 bulan lah. Cara membuatannya itu dengan cara penghasilannya ya tergantung dari sampah dari rumah tangga itu. Ya kadang-kadang kalau sampah terkumpul 3 hari ya saya buat 3 hari. Ya kadang-kadang ya ada seminggu ya saya buat seminggu lah gitu. Ya hasilnya kenapa saya tertarik dengan pembuatan kompos ini? Ya karena saya hobi ya inilah miara bunga-bunga, tanam-tanaman ini, yaitu untuk penghasilannya untuk saya pakai pribadi. Kalau ada yang istilahnya tertarik, bantulah saya dengan kendala. So banyak kendalanya ya peralatannya itu saya pembuatan manual. Saya ingin membuat kompos ini dengan cara seperti yang lain lah, dibuatkan mesin penggiling, wadah-wadahnya yang tercukup. Soalnya kalau saya bikin cara manual dengan penghasilan ini itu nggak seberapa. Jangan pun istilahnya untuk dijual dengan orang lain, untuk pakai pribadi pun nggak memadai. Ya mungkin kalau lebih canggih lagi, mungkin penghasilan saya itu lebih bisa memenuhi untuk lingkungan saya lah, atau tetangga-tetangga saya, atau ibu-ibu PKK yang mau beli ya saya jual. Tahun 76 air itu bisa diminum. Setelah tahun 2009 air itu nggak bisa diminum lagi karena kalinya dangkal, banyak yang membuang sampah di pinggir kali. Saya mohon jangan ada yang membuang sampah di pinggir kali, supaya membuang sampah di tempat pemilihan sampah, supaya
Selamatkan lingkungan dan sungai kita. Stop buang sampah di kali. RT8 bisa. Johnny Merle Merle said. Anak kapuk marah, kami tak suka dengan suara. Karena kami anak yang bahagia, kami sukanya tertawa. Kami ini anak pinggir kali, kami tak suka mencuri. Lebih baik kami bernyanyi daripada kami bersedih. Kami sudah bosan mendengar jawab tepuan. Kami sudah bosan dengan aturan Tuhan. Ini anak kapuk marah, tak suka dengan huru hara. Kami ini anak yang bahagia, lebih baik kami tertawa.